Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasa'an wa la umur dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah barakallah, berjumpa lagi dengan kami di channel Sang Jawa. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini masih ditemani oleh kami Sang Jawa dan sang mediator Kang Abbas ya, untuk menemani sampean para subscriber, pencinta channel Sang Jawa, pencinta channel misteri, untuk mengungkap fenomena-fenomena yang masih menjadi misteri di dunia ini. Pada kesempatan kali ini Sang Jawa mencobakan membedah atau mengungkap asal usul dari keris ya Kang ya, keris. Mungkin selama ini kita sudah tahu ya, wabil khusus yang hidup di tanah Nusantara ataupun wabil khusus tanah Jawa, banyak sekali senjata tradisional di berbagai daerah ya. Misal di Jawa ada keris, Jawa Barat Sunda ada kujang, ada lagi di tanah Sumatera ada rencong, ada lagi badik di tanah Palembang. Kalau di Kalimantan apa namanya Kang? Mandau. Kalau di Madura terkenal dengan celurit ya, mempunyai ciri khas daerah masing-masing. Tapi yang menjadi penasaran keris ini ya, dari zaman kakek moyang kita dulu kan, keris itu bukan hal biasa ya, yang mempunyai daya magis atau mempunyai suatu misteri yang dibuat oleh para empu-empu ya. Iya. Dari bahan pilihan, misal bahan dari batu meteor ataupun bahan baja murni yang ditempa dengan menggunakan alat ataupun dengan menggunakan suatu metode yang akan membuat keris itu menjadi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Makanya banyak ya para leluhur kita, moyang kita itu keris dijadikan sebagai kayak pegangan lagaman ya, karena bukan bentuknya saja keris atau sebilah benda pusaka, tapi yang akhirnya dikeramatkan ya untuk perang tanding ataupun untuk sebagai media sarana. Ada kuibnya yang dimasukkan, entah itu dari golongan apa kita juga nanti tidak tahu. Berkembang ke sini tuh banyak disalahgunakan oleh para dukun ya, misal untuk menyakiti orang, menyihir, menyantet. Tapi bukan itu ranahnya. Yang menjadi misteri itu siapa dulu yang pertama membuat keris, dan awal mulanya bagaimana, kenapa keris dibuat itu ada look ya, dan looknya itu kebanyakan berjumlah ganjil ya, ada 9, 7. Ada yang di ujungnya diberi pegangan berupa naga ataupun hiasan apa, yang diberi, kalau bahasa kita selongsong apa namanya? Selongsong ya. Ukiran itu juga menarik perhatian ataupun menjadi penasaran. Mungkin nanti insya Allah kita bedah ya. Mudah-mudahan dapat digali informasinya untuk menambah wawasan kita. Sebenarnya asal usul keris dari mana dan maksud tujuannya dibuat keris selain untuk pusaka dan untuk apa lagi. Karena kita juga tahu ya, sampai sekarang keris itu masih lestari. Bahkan ada waktu-waktu tertentu untuk ngerumat bahasanya ya. Kayak misal kita tahu malam satu Syuro atau satu Muharram, banyak orang yang punya benda-benda pusaka itu sampai mandikan kembang 7 rupa agar lestari, agar yang di dalamnya itu mungkin terumat,
sehingga banyak disalahgunakan ke belakang ini sama sekarang karena si mbok sudah meninggal, yang pemilik pertama ini turun temurun, tidak diramat, tidak dihormat, pada itu adalah hasil budaya leluhur-leluhur kita. Untuk legibilitasnya akan kita buat fenomena tentang keris ini ya. Mohon bantuannya ya Kang Bas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sin sang yang nurcahnya wana huwaib yang dalam tubuh ini semua terkunci Allah. Lindungi tubuh ini dari segala macam penyusup sallallahu alaihi wasallam. Selain yang saya maksud tidak bisa masuk sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sin sang yang nurcahnya. Siapapun yang sudah menjadi muslim dengan sin sang yang nurcahnya mempunyai informasi pertama kali dibuatnya untuk apa tentang masalah keris dengan sin sang yang nurcahnya masuk ke dalam jasad Allah. Allah sallallahu sinkron dengan mediator ini. Berkata jujur, dapat berbicara bahasa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hampura kami hadirkan, kami undang ke tempat kami. Dengan siapa ini kami berhadapan? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kiai Syekh Muhammad Rahmat. Kiai Syekh Muhammad Rahmat. Dari mana panjenengan? Saat ini tempat saya ada di Kayang. Kayang. Di Kampura. Kami undang ke kemari. Kami mempunyai hajat ya, ingin mengungkap masalah keris ya. Selama ini kami belum tahu ya tentang masalah usul keris pertama kali dibuat, untuk apa, oleh siapa, dan untuk apa dipergunakan. Mohon bantuan informasinya ya, agar kami para putra leluhur dari Nusantara, anak cucunya bisa mengetahui dari leluhur yang dulu. Moga dijelaskan bagaimana usul-usul dari keris sendiri. Insya Allah sebatas yang saya tahu dan saya paham. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, asal muasal keris itu dibuat setelah selesainya dibuat dinding pembatas untuk menghalangi bangsa perusak yang ada di bumi ini. Siapa bangsa perusak yang panjenengan maksud? Ya'juj dan Ma'juj. Allah Akbar.
Kejadian itu sudah lama sekali. Sedangkan pembuatan gerbang dinding tersebut terbuat dari perpaduan semua unsur logam yang ada di muka bumi ini. Sehingga terciptalah dinding yang sangat kuat. Berawal dari ilmu tersebut yang diajarkan oleh seorang utusan. Ilmu tentang perpaduan logam. Yang saat ini disebut dengan metalurgi. Metalogi, Ya, ilmu tentang perlogaman gitu. ya. Bagaimana caranya membuat sebuah benda. Berarti sampean bilang itu zaman yang sudah maju dibikin kurungan, berarti itu zamannya Nabi Zulkarnain ya, Raja Zulkarnain ya. Ya, dari situlah ilmu tentang pembuatan keris. Berawal. Iya. Terus siapa yang menciptakan pertama kali keris itu? Apakah beliau Raja Zulkarnain apa bukan? Bukan. Beliau adalah salah satu penggawa dari Nabi tersebut. Salah satu apa? Pengawal. Oh, salah satu pengawalnya. Seorang empu apa bagaimana? Saat itu bukan dari seorang empu. Empu hanya penamaan untuk generasi-generasi setelah. Namanya apa waktu itu? Ya dahulu sama seperti yang lain. Semuanya sebuah senjata. Sama seperti pedang, pisau. Pembuatnya namanya ahli senjata gitu. Ya. Lah itu apakah berdasarkan perintahnya beliau Raja Zulkarnain untuk membuat senjata itu? Apakah orang meniru ilmunya beliau untuk menciptakan senjata? Ya, Nabi tersebutlah yang memberikan perintah untuk membuat sebuah benda yang memiliki kekerasan yang sangat kuat, tidak mudah untuk dipatahkan, dan tidak mudah untuk dihancurkan. Ya setelah selesai dinding tersebut, berawal dari pemahaman itu, dibuatlah satu benda untuk dibuat untuk sebagai senjata. Senjata apa saja yang berbahan logam? Ya, Misal kayak tombak, pedang lah. ya, yang memiliki kekerasan yang sangat kuat. Dan saat ini tersebar di Nusantara. Keris hanyalah penamaan di tempat di Pulau Jawa ini. Kenapa disebut keris, bukan yang lain? Apakah ada maknanya ataupun tempat asal usul daerah berasal akhirnya dinamain sama dengan nama produk yang dihasilkan, apa bagaimana?
keris. Awal kata dari Khurasan. Khurasan. Artinya apa itu? Khurasan, sebuah tempat. Nama sebuah tempat. Ya, Yang terletak di mana? jauh di sana. Apakah masih di Nusantara atau enggak? Masih. Khurasan, keris. Ya. Saya jadi teringat dengan hadis Nabi tanah akhir zaman, negeri Khurasan. Ya, dari situlah. Dan benda itulah yang akan digunakan untuk berperang. Terus kenapa keris itu harus berbentuk apa ya, meliuk atau ada looknya? Apakah ada maknanya? Ya, awal mulanya bentuknya belum seperti itu. Seperti apa dulu bentuknya? Ya, sama seperti pisau. Oh, lurus gitu. Lurus, runcing di atas. Mempunyai gagang. Dan bisa dipegang. Dan yang membuat saya sedih, banyak manusia tergelincir karena keris itu. Karena mereka mempercayai keris itu mempunyai sebuah kekuatan. Karena hakikatnya kekuatan itu berasal dari Tuhan. Dan awal mula pembuatan keris bukan untuk itu. Keris hanyalah sebuah senjata. Sebuah alat yang dipergunakan untuk membantu manusia. Dalam hal apa membantunya? Ya, saat itu yang manusia bisa pakai untuk berperang. Berarti awal mula pembuatan keris tidak ada unsur-unsur. Tidak ada. Itu hanya sebuah perpaduan dari berbagai macam unsur logam. Sehingga tercipta sebuah benda yang memiliki kadar keras yang sangat kuat. Tidak mudah untuk dihancurkan. Bahannya sama ya dengan yang dibikin tembok. Ya, Ya'juj dan karena Ma'juj. berawal dari itu. Setahu sampean apa saja logam yang dipakai untuk keris awal mula penciptaan keris itu? Banyak. Ada 5 unsur. Apa saja? Dari besi, ada timah, ada tembaga, ada perak, dan sebagian ada emasnya. Oh, seperti itu. Terus generasi setelah itu apakah mulai ada apa ya, dibikin kayak apa namanya, dibikin look maksudnya itu setelah generasi Ya, setelahnya? setelah generasi setelahnya, generasi keris yang andaluk itu, setelah hancurnya sebuah kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Terus mulai kapan itu keris dijadikan sebagai jati diri bangsa lah ya, wabil khusus kerajaan Jawa yang dimasukkan unsur-unsur khotam oleh para empu itu? Ya, saat itulah, saat kerajaan itulah, mulailah keris dimasukkan. Sebuah makhluk yang tidak kasat mata yang bisa menempati sebuah benda.
Itu inisiatif dari empu sendiri atau ada unsur gaib yang membisiki? Iblis itu. Allah Akbar. Karena iblis tahu keris adalah salah satu senjata yang akan dipergunakan di akhir zaman. Supaya manusia bisa tergelincir dan takut dengan keris tersebut. Sehingga orang beranggapan bahwa keris adalah sumber dari kesyirikan. Padahal sebenarnya tidak. Oh, berarti si golongan iblis itu pelan-pelan menyesatkan manusia dari benda yang bernama keris itu ya? Iya. Supaya manusia memiliki pemahaman tersendiri tentang keris. Padahal sejatinya keris itu sama seperti pedang-pedang yang lain. Itu hanya sebuah logam. Banyak namanya juga cenderung aneh-aneh ya, kayak keris, naga runting. Berdasarkan apa yang diisi di dalam keris tersebut. Setan kober, naga runting, naga sasra. Berarti gaib yang ada di dalam keris itu yang dijadikan, dinamain si keris itu ya? Ya. Dan itu berhasil. Berhasil menyesatkan manusia semua. Sehingga pemahaman tentang keris itu berbelok. Yang tadinya sebagai apa dan akhirnya menjadi apa? Dahulu kala keris sama halnya seperti pisau dapur. Orang memiliki keris tidak merasa memiliki kekuatan apa. Sama seperti petani yang mempunyai golok, ibu-ibu yang punya pisau dapur. Sama halnya seperti itu. Namun saat ini digunakan. Manusia memiliki pemahaman sendiri tentang keris. Bahwa keris mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan. Dan saat manusia percaya akan hal tersebut, maka dia tergelincir dengan sebuah kesyirikan. Jadi terlalu berlebihan memperlakukan keris itu ya? Ya, berlebihan memiliki sebuah benda. Terus maksud sendiri, misal ada acara ruatan keris setiap malam satu suro dikasih kembang 7 rupiah, itu sebenarnya apa itu maksudnya? Ada yang mencoba menghalangi saya. Yang menghalang-halangi yang betok. Ya, itu sebuah misi. Misi pemahaman yang ditanamkan oleh iblis untuk keris tersebut. Padahal dahulu kala keris tidak perlu dilakukan perawatan seperti itu. Tapi pada zaman sekarang ini ya, ada kasus seperti ini. Kita menyingkapi sebagai anak susu Nusantara, menurut sampean bagaimana? Satu sisi ada orang yang melestarikan budaya. Ya, karena memang harus dilestarikan itu. Iya. Itu asli punya Nusantara. Tapi ada satu sisi yang menganggap bahwa mempunyai keris yang benar-benar itu syirik, akhirnya harus dihilangkan. Itu yang bikin dilema. Bukan kerisnya yang dihilangkan, pemahaman yang diluruskan. Silakan memiliki keris, silakan sebanyak-banyaknya, silakan. Selama kalian masih memahami bahwa keris hanya sebuah benda, hanya sebuah alat, tidak lebih dari itu. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya, manfaat bisa untuk memotong-motong sayur. Oh iya, maksudnya seperti itu. Manusia sudah percaya manusia keris itu bisa begini, bisa begitu.
siriklah dia. Silakan miliki sebuah keris 1, 2, 3, 4. Silakan. Selama pemahaman kalian masih bisa terjaga. Tapi apakah zaman dulu awal-awal setelah keris ada khodam itu memang perang tanding tanpa menyentuh keris itu Ya. bisa keluar kilatan-kilatan seperti itu? Ya. Oh. Ya karena memang gaib yang dimasukkan ke dalam itu dia memiliki sebuah kekuatan, memiliki sebuah energi. Ada juga saya pernah dengar cerita keris di tempat dari bahan yang dari meteor itu. Ya semua itulah dari batu meteor, dari emas, dari timah, bahkan ada perpaduan yang logam yang dicampur menjadi satu sehingga menjadi sebuah benda yang sangat beracun. Oh. Bukan hodam yang beracun, tapi memang kerisnya itu sudah beracun. Karena dari berasal dari perpaduan berbagai macam unsur logam. Terus apakah orang yang membuat keris para empu-empu itu memang sudah ada darah keturunan si pembuat benda-benda itu pertama kali apa tidak? Tidak. Bisa itu dipelajari. Oh bisa. Karena memang pada masa kerajaan tersebut, boleh saya sebut, Iya silakan. ya Majapahit, yang diperkenankan untuk membuat sebuah sebilah keris hanya orang-orang tertentu. Padahal semua orang bisa membuat itu. Ilmu yang dia mempunyai keterampilan dan kedikdayaan atau Ya, karena memang yang bisa membuat sebuah keris karena dia memiliki jiwa seni yang sangat tinggi. Dia bisa memahami keindahan. Tapi dalam khasana perkerisan di Nusantara ya ada yang membawa malapetaka ya sampai menimbulkan kutukan seperti keris empuk gandrungnya Ken Arok ya. Ya. Itu bener, itu turun temurun sampai 7 turunan terkena kutukan Ya. itu. Seperti itu. Seperti itu. Memang makhluk dimasukkan ke dalam keris tersebut. Haus akan darah. Ya. Terjadilah. Tapi yang menarik bagi saya itu ini nih. Yang tadi asal kata keris dari Khurasan, itu yang menarik bagi saya. Khurasan berarti itu tempat pertama kali dibuatnya keris itu. Nama orang berasal dari situ. Berasal dari mana? Khurasan. Ya. Iya, Khurasan keris. Keris. Apakah ada hubungannya dengan air zaman? Tentu, karena memang salah satu senjata yang akan digunakan yaitu. Kan ini kan sudah zamannya modern. Ada yang perangnya nanti pakai nuklir. Tapi hadis Rasulullah teknologi hilang semuanya. Ada masanya satu kejadian yang akan menghilangkan seluruh teknologi yang ada di muka bumi ini. Sehingga manusia akan dipaksa untuk kembali. Tapi keris yang akan diperang nanti akhir zaman itu yang mempunyai isi apa tidak? Tidak. Tapi kalau lawannya pedang yang notabene lebih panjang nanti kalah tuh. Pedangnya yang patah. Oh, betul. Karena keris memiliki kekerasan yang sangat kuat. Melebihi dari logam-logam biasa. Yang selama ini saya tahu ya, misal cerita-cerita tentang benda-benda senjata-senjata itu yang di luar sana kan ada yang dari misal Timur Tengah, keris, pedang kayak dari penempa. Menurut panjenengan yang terbaik seni membuat
benda pusaka ada di mana? Nusantara tentu. Allah. Jadi kalau mereka bisa membuat keris ya tentu juga bisa membuat pedang lah ya. Tentu. Bisa membuat keris yang pendek. Bisa juga membuat keris yang panjang. Perisai misalnya. Ya. Lah. Memiliki berat yang tidak terlalu berat. Memiliki kekerasan yang melebihi dari intan. Bisa. Jadi nyaman dipakai, ringan tapi kuat gitu ya. Kuat dan sangat tajam dan sangat beracun. Apakah seni-seni membuat senjata di luar sana misalnya samurai dari Jepang atau di luar sana dulu belajarnya di kita Nusantara? Ya memang ilmu untuk membuat senjata berasal dari Nusantara ini. Sehingga berkembang ke seluruh dunia. Keris hanyalah sebuah penamaan di sebuah pulau Jawa. Selain di Pulau Jawa juga ada logam yang sama seperti keris. Tapi penamaannya aja yang berbeda. Tapi yang paling kuat dan yang paling tua di Nusantara Ya keris itu. Tadi sampean kan bilang dari khayangan. Kenapa yang hadir sampean? Karena memang saya yang diutus untuk itu. Oh, sampai yang diutus. Iya. Apakah dulu sampean hidup di bumi? Ya, saya di bumi. Apakah sampean dulu jadi pemimpinnya Nabiullah Zulkarnain? Alhamdulillah. Sezaman. Sayalah orang tersebut. Ya sayalah orang tersebut. Oh. Dahulu nama saya bukan ini. Siapa nama panggilannya? Sudah lama sekali. Hai. Sehingga saya lupa. Dan tidak boleh bergunakan lagi nama itu. Iya. Berarti tentu sampean sudah tahu ya. Kurwan tembok Yajuj dan Majuj ya. Ya. Gimana? Maaf. Tidak diperkenankan gitu. Sebenarnya kan sedikit tahu, cuman saya pengen dari panjang karena saya pernah bikin konten tentang tembok itu. Ya, karena itu memang bukan bagian dari saya. Nggak apa-apa. Apalagi ada yang mau disampaikan terkait tema kita mengenai keris. Pesan-pesan untuk para anak cucu di Nusantara ini. Iya, pesan saya hanya satu. Silahkan kalian memiliki sebuah keris. Tapi pemahaman kalian jangan sampai berbelok. Sehingga tidak mengganggu akidah kalian. Iya. Dan tidak tergelincir dalam kesyirikan. Iya. Silahkan. Terima kasih atas kehadiran dan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami dan semua para pemirsa Sang Jawa sekalian. Mohon maaf atas kekurang ramah tamahan kami menyambut pagi. Ya. Monggo dilanjutkan tugas perjalanan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dialog kami dengan beliau
yang hadir dari negara Kayangan, yang bercerita panjang lebar mengenai asal usul keris. Ternyata keris yang merupakan jati diri bangsa Nusantara, khusus tanah Jawa, dulu berasal dari zamannya Nabiullah Zulkarnain, karena mempunyai diberi pengetahuan oleh Allah cara mencampur adukan logam menjadi suatu benteng Yajuj dan Majuj. Ilmu itu beliau dapat, akhirnya diturunkan kepada rakyatnya untuk bisa membuat senjata yang berupa mungkin keris, pedang, dan lain-lainnya yang dipergunakan untuk alat mempermudah kehidupan manusia. Tapi berkembangnya generasi, keris dijadikan sebagai media untuk kesaktian, kedikdayaan dengan cara dimasukkan berbagai unsur ghaib ke dalamnya oleh para empu-empu di zaman kerajaan. Akhirnya kesininya banyak disalahartikan, terlalu menganggap keris agak berlebihan, seolah-olah kayak dirawat, dirumat, dan hampir diperlakukan khusus, kayak dipuja ataupun diritualkan. Lambat laun mengikis akidah kita. Pesan beliau, pergunakanlah keris sebagaimana ala kadarnya, seperti alat-alat ataupun benda-benda yang untuk memudahkan kehidupan manusia. Jangan perlakukan keris terlalu berlebihan yang akan menyebabkan akidah kita tergerus. Boleh memiliki keris banyak-banyak untuk koleksi, melestarikan budaya bangsa, warisan leluhur, tapi jangan menganggap keris benda-benda keramat yang akan menggerus akidah kita. Dan yang lebih menjangan lagi adalah keris ada hubungannya dengan nanti akhir zaman. Mungkin perjumpaan kita cukup sekian. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.